Oke, selamat siang semuanya, brother and sister. Kembali lagi di seri dokumentasi. Ini seperti dilihat tadi udah di awal saya gergaji sebuah balok. Dan kebetulan ini ada pesanan untuk ranjang bayi, tapi hanya untuk keperluan fotografi shoot, newborn baby fotografi. Jadi dimensi yang diminta di kisaran 60 sampai 40 cm. Dan ini tadi saya sengaja bikin semacam batas, ini 18 cm. Dan karena di contoh foto yang diberikan, contoh gambar yang diberikan oleh pemesan seperti itu, bisa dilihat tadi bentuk bednya, ranjangnya itu semacam terbuat dari gelondongan kayu. Tapi sekarang untuk mencari gelondongan kayu seperti itu agak repot. Dan kebetulan ini juga ada balok sisa ukuran tadi 3,5 kali 4. Kemudian saya cut perkiraan sekitar 3,5 kali 3,5. Nanti ini kita bikin seperti batangan kayu, tapi tidak menggunakan alat yang ada karena alat juga terbatas. Jadi ada kemungkinan cuman nanti dibikin roundnya agak sedikit dibikin bentuk seperti batangan kayu menggunakan gerinda, cuman dibabat sisi-sisinya. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini sebelum kita gerinda atau menggunakan alat apapun yang ada untuk membuat round di untuk 4 sisi sudutnya, kita beri tanda. Untuk penanda. Oke. Nanti bagian yang akan dipangkas nanti dibikin memanjang. Ini posnya untuk kaki-kaki di bagian bednya. Setelah dipikir-pikir, akhirnya sebelum dibikin round mau dibor dulu untuk menentukan titik pemasangan sisi-sisi ranjang, jadi papan sampingnya. Nanti kita bor, mumpung ini masih bentuk flat, jadi ngebornya agak gampang lah, nggak usah tembus, yang penting ada tandanya aja.
Akhirnya kemarin lubang bornya karena meleset, pembatasannya diganti, ditandain pakai lubang kotak pakai pahat. Kemudian di awal ini bentuk panjangnya ini adalah sebenarnya untuk memudahkan pemotongan, karena ini adalah bentuknya untuk kaki-kaki ranjang, daripada harus motong segini terus digerinda. Akan lebih baik posisinya saat masih panjang digerinda. Ini nanti tinggal diamplas. Ini untuk posisi kaki ranjang. Nah, bagian kaki ranjangnya udah jadi. Nanti kita tinggal melanjutkan membuat sisi tepi ranjangnya 40 kali 60. Nanti diusahakan cari stok kayu yang kira-kira warna dan motifnya agak-agak mirip dengan ini, agar lebih bagus. Kalau nggak ada ya seadanya aja lah. Oke, kita lanjut. Oke, untuk part utama udah selesai semua. 4 untuk kaki, 2 sisi pendek, dan 2 lagi sisi panjang. Tapi sayangnya yang ini nggak kepake, salah ukuran panjangnya. Jadi kemarin akhirnya bikin baru lagi, panjangnya udah sesuai. Dan ini tinggal posisi assembling sementara untuk bagian kaki dan sisi samping-sampingnya. Kita mulai. Well, ini yang udah jadi di sisi, untuk sisi yang terpanjang dari bed bayinya. Ini aku bikin 2 versi, pembatasnya 3 dan pembatas 4. Ini ada maksudnya, dan udah dikonfirmasi ke pemesan, dia oke, setuju. Dan hari ini akan melanjutkan bagian sisi yang terpendeknya, yang sisi 40 cm. Ini bentuknya seperti ini. Ini hanya sekedar pembatas, jadi titiknya nggak begitu meleset. Terus nanti dilanjutkan bikin seperti ini, kemudian dipasang begini. Oke, lanjut bikin apa ini namanya lah, semacam teralisnya ini. Oke, dilanjut.
Oke, ini cara yang biasanya aku pakai daripada dipaku atau dibor terus dikasih dowel, takutnya meleset. Ini pakai serbuk gergaji. Tapi kemarin debu pas sisang gerinda ini banyak banget ya, dikumpulin aja, lumayan. Ini buat ganjel sebagai pengganti dempul juga. Oke, bertahap. Oke, di situ ditetesin lem G. Kemarin pakai yang untuk bikin sisi panjang ranjang juga caranya seperti ini, termasuk kuat. Nanti tinggal dirapiin, ditambahin serbuk gergaji, terus ditetesin lem G. Sama kayak kemarin, ini juga pakai lem G, terus nanti diamplas. Ini pakai penopang triplek di bawah buat menyamakan posisi ketinggian dari ini, karena bagian belakang ini kan sengaja aku bikin flat, tetap flat sebagai patokan. Bagian ini juga hanya sekedar buat mempermudah. Oke, next step. Karena bagian sisi ini tadi udah flat, ini juga flat. Nah, kira-kira udah pas. Tuh, kerucukan lagi. Oke, caranya sama kayak tadi, sedikit ditaburi. Hanya untuk penopang awal. Soalnya kalau langsung dikasih lem G, ini soalnya maklum kemarin bikin lubangnya pakai pahat amatir banget, jadi masih ada rongga-rongga. Jadi untuk memperkuat aja nih, mengisi rongga-rongga.
Tunggu beberapa saat. Dung. Wah, kurang merekat. Ulangi lagi. Oke, semoga kuat. Masih. Oke, langsung sama belakang aja lah, biar kuat lah. Ternyata lem gitu tidak selamanya langsung cepat kering sih. Dan terbukti tadi lem nya masih basah. Hope it works. Saya buka lagi. Oke, sip, kuat, 2, 3, sip. Nanti untuk sisi pendek dibuat caranya sama seperti ini. Nanti tinggal ditambahin, terus nanti di finishingnya tinggal di amplas. Cari potongan kayu yang kira-kira sesuai untuk untuk menentukan batas tinggi ranjang bayi. Kemudian ditempatkan di sini. Dan itu kenapa kemarin di bagian sisi yang ini tetap dibikin flat, biar nggak bingung pas masangnya. Dan masih seperti kemarin, ini masih disambung sementara pakai lem G dan dibantu serbuk gerinda kemarin. Mungkin kalau udah woodworking yang pro ya akan lebih bagus dari ini sih, tapi ini keterbatasan alat dan keterbatasan kemampuan ya, kita coba yang mudah dulu. Toh ini bukan video tutorial ya, ini hanya dokumentasi, siapa tahu bisa buat inspirasi yang lain yang mau bikin sendiri atau bikin usaha untuk pembuatan hasil karya yang asik-asik aja, yang kira-kira laku dijual. Oke. Dan jangan lupa untuk subscribe, like ataupun komen juga. Jadi kalau misalnya ada dokumentasi yang baru bisa langsung dilihat. Dan ini untuk
kedepannya tayangannya nggak hanya dokumentasi untuk kerajinan seperti ini, tapi masih banyak hal-hal yang lain yang berhubungan dengan kreativitas. Oke. Dan dokumentasinya apa saja? Tetap ikuti channel ini, channel dokumentasi. Oke, kita lanjut ngerakit yang lainnya. Yang kemarin dilem akhirnya dibongkar lagi, biasa perubahan rencana. Terus aneh awalnya dipasang papan untuk apa ya, buat bayi itulah di tengah-tengah. Tadi sore motong kayu, terus nanti dilem. Ya ampun, jatuh. Dilem dulu, nanti baru digabungin. Pakai ini dulu, yang tadi yang jatuh ribet ngambilnya. Nah, ini ntar dilem sama sejajar. Terus besok tinggal ngerapiin bagian ini, bekas dibongkar lagi. Oke, baru nanti penentuan masang kakinya. Berantakan. Oke, malam ini begadang lem, besok ngerakit lagi. Oke, ini kita akan mulai membuat dempul menggunakan lem kayu biasa, kemudian ditambahi serbuk halus bekas amplas. Kemudian diaduk rata. Sesekali dikasih air juga lebih bagus lagi, biar agak lebih encer. Oke, sekarang kita mulai nutup celah-celah yang terbuka. Ini enggak hanya untuk menutup celah aja, tapi sekalian untuk membantu memperkuat sambungan kayu. Karena ini awalnya ngelemnya hanya sekedar pakai seperti kemarin, serbuk gergaji plus lem G. Soalnya kalau dari awal cuman ngelem pakai lem kayu, nanti akan bagiku agak sedikit ribet, harus nunggu kering. Jadi dibantu lem G untuk mempertahankan posisi kayu-kayu yang berdiri. Oke, cara ini juga berguna untuk menambal lubang-lubang kayu. Tapi kalau mau cepet lubang kayu, ya pakai serbuk gergaji plus lem G biar langsung cepet diamplas. Oke, setelah ini sebelum diamplas kita jemur, nunggu kering dulu, baru kemudian kita amplas sambil diratakan lah. Sebelum kemudian nanti untuk sisi-sisinya kita perkuat dengan paku atau mungkin skrup. Oke, ini penampakannya. Bagian bawahnya tadi udah dilem. Sekarang persiapan masang ini
kaki-kakinya. Dan paling aman ini untuk menentukan jarak biar nggak goyang-goyang, ini pakai diganjel papan biar ada celahnya. Ini belum ketemu, ini nanti dicari. Oke, paling nanti pakai sistem, pakai cara dilem yang kayak dempul tadi untuk semua sudutnya. Nah, ini tadi udah barusan dapat ide, nanti kita akan pakai ini yang karet ini untuk ngepres. Jadi biar setelah ini dilem, terus untuk biar mengencang, bikin makin merekat di kayunya. Kalau pakai klem nggak mungkin, dan punya ide ini nanti dipakaikan ini. Ya tadi udah dites setengah sekalian juga buat menguji kekuatan ini. Oke, nyari satu kaki dulu entah, baru ntar dimulai. Oke, ini mulai tahap untuk penempelan kakinya. Secara teori hanya gini aja sih. Nah, jadi kayak orang bangun rumah, plester gitu. Aduh, lesin itu biasa aja. Nggak berantakan nggak apa-apa, juga dirapiin. Set, pasang sedikit ditekan, posisi aman. Oke, bagian sini. Sedikit ditekan. Sekarang pakai cara sederhana biar bagian kaki-kakinya bisa melekat dengan kuat sebelum proses selanjutnya. Oke, seperti ini. Cek. Kemudian ini. Oh, dapat. Ups, ini salah pakai.